Hari Mulia, ada satu cerita yang menarik. Satu orang Indonesia namanya Insinyur Soekarno telah datang di Rusia di tahun 60-an di zaman Presiden Khrushchev di Rusia sana. Beliau datang di Rusia dan ada pertemuan pada waktu itu. Bung Karno itu tahun 60-an itu begitu terkenal karena beliau ini pencetus ide konferensi Asia Afrika. Ketika perang dingin blok timur dan blok barat, maka beliau membuat namanya non-blok, tidak ikut blok barat, tidak blok timur, dan kemudian mengumpulkan negara-negara berkembang, negara-negara miskin dari Asia dan Afrika buat konferensi di Bandung. Sehingga beliau punya pengaruh Asia dan Afrika. Dan konferensi itu tidak sekali, ada konferensi Asia Afrika dan konferensi Islam Asia Afrika. Jadi dikerucutkan lagi, bukan hanya konferensi negara-negara Asia dan Afrika, tapi mengkerucut konferensi negara-negara Islam Asia Afrika. Maka ketika beliau berada di puncak kemasyhurannya internasional, Presiden Rusia ingin mendekati. Kalaulah tidak ikut bloknya Rusia, tapi bagaimana tidak bermusuhan dengan Rusia. Maka Presiden Rusia sebelumnya mengundang Pak Karno untuk pergi ke Rusia. Sebelum saya cerita yang panjang, ini cerita yang sebelumnya. Maka ketika diundang itu Pak Karno dia bilang, saya akan datang Tuan Presiden. Tapi satu syaratnya, tolong saya ditemukan kuburnya Imam Bukhari. Maka ini Presiden Rusia pening kepala, sopo Imam Bukhari. Gak ngerti kan? Karena dia orang PKI. Apa itu PKI? Pria kurang iman. Ya, PKI tidak tahu dia komunis. Itu. Maka akhirnya dicari-cari. Itu kuburnya Bukhari, dicari-cari Imam Bukhari. Akhirnya ditemukan di daerah Uzbekistan, di tengah kebun kapas, ditemukan bahwa Imam Bukhari dimakamkan di sana. Dalam keadaan tidak terawat, karena tidak ada panitia ziarah Wali Songo. Akhirnya Bung Karno dia bilang, itu tempat, itu makamnya Bukhari, kalau tidak dijaga, tidak dipelihara, akan saya pindah ke Indonesia dan saya ganti nanti emas seberat kuburan itu. Karena dapat ancaman Bung Karno itu, maka gengsi itu Presiden Rusia, terus diperbaiki, didandani, diopeni. Dari Mulia, akhirnya kuburan itu telah dibersihkan, dirapikan, dan akhirnya di Uzbekistan, di Bukhara, sekarang jamaah-jamaah Indonesia yang umroh biasanya singgah juga di Uzbek. Itu kuburan nomor. Akhirnya setelah itu Bung Karno datanglah ke Rusia sana, adakan pertemuan dengan pemerintah Rusia. Ketika pertemuan sedang berlangsung, waktu menunjukkan duhur, waktu sholat duhur, maka Bung Karno interupsi kepada Presiden. Tuan Presiden, mohon maaf ini izin sudah waktunya kami umat Islam untuk melaksanakan sholat. Kami izin dulu untuk sholat, nanti diteruskan. Ini Bung Karno belum keluar 3 hari ada ya. Jos ya. Akhirnya beliau telah meninggalkan tempat dan demikian juga majelis ditutup karena sholat duhur. Ini saya bercerita pentingnya menjaga sholat jamaah, dan itu telah sebagian dimiliki oleh Bapak Proklamator kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Ketika di Rusia beliau jalan dengan mobil, diantar sama supir kepresidenan keliling di satu tempat, melihat satu tempat bangunan kubah seperti masjid. Loh, ini kok seperti masjid? Maka beliau turun juga, sopir turun berhenti di situ dan kemudian beliau singgah di tempat sana. Ternyata masjid itu telah menjadi gudang. Maka beliau juga bilang agar dibersihkan tempat itu. Sehingga akhirnya
masjid itu telah dibersihkan dan kemudian diabadikan. Katanya sekarang namanya menjadi Masjid Soekarno. Masjid biru, Masjid Kubah biru. Wallahu a'lam. Hanya saya cerita kepada sampean ini, sampean bersyukur punya presiden yang punya kecintaan kepada Islam. Walaupun ada kurang-kurangnya ya sama, sampean juga, sampean dan saya ini banyak kurangnya. Kita lihat kebaikannya saja ya kan. Di tahun 50-an Pak Karno pergi haji. Ketika pergi haji di Madinah, beliau telah mencopot itu atribut kepresidenannya dan kemudian melepas sandalnya. Mengapa melepas sandalnya? Dia bilang, tidak layak aku berjalan di atas tanah di mana orang yang terbaik dimakamkan di bawah tanah. Di mana saya kok berjalan dengan sandal sementara di bawah bumi yang aku pinjak itu Muhammad SAW di situ. Bapak sekalian, alhamdulillah saya beberapa kali umroh, tapi belum pernah saya lepas sandal di Madinah. Lah kok Pak Karno loh, kok bisa melepas sandal di Madinah ini kan? Mohon maaf, ini berarti ada sesuatu yang lain di hatinya Pak Karno ini. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Ya, banyak cerita Bung Karno ini bagaimana? Ya tidak apa-apa, cerita kebaikan orang menjadi pelajaran bagi kita. Berapa waktu yang lalu ini cerita lagi, saya diundang, ada haulnya Bung Karno. Haulnya Sunan Bonang saya biasa hadir, haul Langitan, haul Kiai Hamid, biasa jadi haul Kiai Kiai. Jadi ini ada haul Bung Karno. Maka akhirnya ini bagaimana nih? Akhirnya saya tanya, Bung Karno itu siapa? Akhirnya dapat sana Insinyur Soekarno bin Raden Sukemi bin Pangeran Sela. Nah itu dari jalur bapaknya. Kemudian jalur neneknya ada Nyi Ageng Serang. Nyi Ageng Serang itu binti Panembahan Wijil, Pandeman Wijil bin Sunan Kalijogo. Loh, tiba-tiba Pak Karno tetesannya Sunan Kalijogo. Makanya kok iram. Ya sudahlah, akhirnya saya hadir itu di hall putu nih Sunan Kalijogo. La ilaha illallah. Di Blitar sana, sampai di Blitar sana kemudian ya kita ziarah ke Bung Karno kan. Terus kemudian ada pikir ini Pak Harto sudah banyak buat masjid. Kalau kita ini buat masjid dengan nama Masjid Insinyur Soekarno bagaimana? Masjid dihadiahkan barangnya kepada Bung Karno. Karno punya jasa seperti itu loh. Itu musyawarah waktu itu. Tapi belum terwujud. Tapi nanti kalau dari rezeki insya Allah buat masjid dengan nama Insinyur Soekarno. Di pembukaan Undang-Undang 45 itu dikatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkebangsaan yang bebas. Maka dengan ini kami menyatakan kemerdekaannya. Begitu ya? Rata upacara gue. Ini kan bulan Agustus. Ini tanggal 31 ya? Tanggal 30. Ini tanggal 30 ini akhir Agustus. Jadi kalau kita ini cerita proklamasi juga boleh lah gitu. Merdeka tanggal 17 Agustus. Mengapa 17 Agustus? Karena Al-Quran juga turun 17 Ramadan. Sholat 17 rakaat. Maka Pak Karno milih 17 Agustus. Pas hari Jumat lagi. Tidak tahu itu Jumat apa. Jumat Pon, Kliwon. Nggak tahu lagi. La ilaha. Akhirnya di hari Jumat jam 10 di Jalan Pegangsaan Timur telah berdiri beliau menyatakan proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan seksama dan dalam tempo sesingkat-singkat. Atas nama bangsa Indonesia 17 Agustus 1945
atas nama bangsa Indonesia Soekarno. Kemerdekaan Belanda sudah tidak menjajah lagi Nusantara. Tapi ternyata pengen balik. Jadi Agustus, September, Oktober itu sekutu itu Belanda, Amerika, Inggris telah membawa pasukan Belanda dari Australia yang lari ketika Jepang datang masuk ke Indonesia, mau kembali menjajah Indonesia. Jajah Indonesia seweger lah gitu ya. Jadi Belanda telah membuat namanya VOC. Itu susah itu bahasa Belanda. Sehingga VOC itu menjadi satu perusahaan terkaya sepanjang sejarah. Kalau kekayaan seluruh Jerman dan Jepang sekarang dikumpulkan menjadi satu, tidak menandingi harta kekayaan VOC ketika itu. Karena saking kayanya. Karena jajah Indonesia. Maka ini gurih jajah Indonesia ini balik lah. Akhirnya mau balik di sini. Mendarat di Surabaya. Tentang sama arek-arek Surabaya. Gitu? Ada yang mulia. Bung Tomo telah berteriak-teriak. Menggelurakan semangat untuk melawan sekutu dan belanda yang datang. Dan kemudian Jenderal Sudirman telah minta fatwa daripada Hasyim Asy'ari. Akhirnya ulama-ulama Jawa dan Madura telah bermusyawarah di Surabaya dan kemudian menetapkan bahwa membela negara adalah kewajiban dan kalau mati membela negara, matinya mati syahid. Mereka yang membela Belanda mati neraka. Maka akhirnya resolusi ini, keputusan fatwa itu tak dikirim ke masjid-masjid, ke pondok-pondok kepada semua umat Islam. Maka akhirnya pemuda-pemuda Islam telah bangkit semua. Dapat perintah dari Mbah Hasyim untuk bela negara. Sehingga akhirnya anak-anak muda telah datang ke Surabaya sana. Pak Kiai Mahmud termasuk datang ke sana. Bapak saya dari Nganjuk juga pergi ke sana. Paman saya, Pak D saya pergi ke sana tahun 45 itu. Karena masjid-masjid langgar-langgar pondok-pondok dikirimi surat untuk pergi ke Surabaya. Gak bawa apa-apa. Bawa burung jen saja. Maka lahirlah 21 Oktober itu yang namanya resolusi jihad yang sekarang menjadi hari santri. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Inggris telah dipermalukan. Sekutu telah dipermalukan. Sekutu yang baru saja menang perang dunia kedua telah terbirit-birit, mencret-mencret di Surabaya. Jenderalnya mati, Jenderal Malati mati. Santri, salah satu santri dari Bojonegoro naik ke atas hotel Yamato, merobek bendera. Ini anak Burno, namanya Mbah Khalil. Mbah Kiai kemudian jadi kiai, santri itu kemudian jadi kiai namanya Kiai Khalil. Orang Burno Bojonegoro. Jadi mbah-mbah kita ini telah punya sejarah mengalahkan sekutu yang baru menang perang dunia. Kalau ditolong oleh Allah maka tidak ada bisa menghalangi. Cilik kan uangnya, gitu. Namanya cilik-cilik nih. Wong Jawa iki cilik-cilik, tapi mentes, tapi rawit. Yang penting disertai oleh Allah SWT. Yang penting ditolong oleh Allah SWT. Dan pertolongan Allah itu tetap dari mulia bersama dengan mereka yang menjadikan jalan kehidupan Nabi dan para sahabat menjadi jalan kehidupannya. Maka Allah akan menolong mereka.
mengedepankan agama dan perjuangan agama, maka Allah akan menolong mereka sebagaimana Allah menolong para nabi, para rasul, dan para sahabat. Bagaimana? Insya Allah dimuliakan. Jangan kita melihat apa yang di saku kita. Kita lihat apa yang di gudang khazanahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah kuasa. Kita, seluruh makhluk tidak ada kuasa. Maka jangan lihat apa yang di kantong kita. Yang penting siapkan diri kita, hati kita untuk menyambut takazah-takazah ke seluruh dunia. Yang seluruh dunia angkat tangan. Tidak cukup angkat tangan, angkat kaki insya Allah. Mari. Nggak cukup angkat tangan, angkat kaki hari ini. Silakan Pak, Masya Allah. Kemudian ke belakang yang setahun, 4 bulan, negeri jauh, dalam negeri ke belakang. Bismillah Pak, Masya Allah. Silakan Pak. 1 tahun. Dari 4 bulan, mari. Bismillah. Negeri jauh, IPB, 4 bulan, Pak. Silakan Pak. Langsung ke tim tasbih Pak. Masya Allah. Ini satu suasana yang sangat baik, Masya Allah. Majlis yang sangat barokah, silakan. Ini satu jemaah yang akan ke Mekah Madinah, silakan. Buat suasana, silakan, Masya Allah. Silakan. 1 tahun, negeri jauh, IPB, silakan mendaftarkan nama kita, Masya Allah. Kita akan ada hajatan besar, Masya Allah. Syukuran besar, nanti istimewa 26, 27, 8 September ini syukuran daripada kita telah bergerak dari mulai Januari selama 8 bulan membentuk jemaah sebanyak-banyaknya. Nah sekarang harus menakar puncaknya, Masya Allah. Silakan. Semua yang hadir, Masya Allah, minimal niat keluar 40 hari, minimal. Supaya target kita 2.260 jemaah bisa terpenuhi, Masya Allah. Silakan, silakan. Jangan kemana Pak, ke tim taskil Pak, Masya Allah. Catatkan nama kita Pak, Masya Allah. Catatkan nama kita.